Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Kita semua sudah menikmati berkat Tuhan yang indah. Bahkan kita semua sudah menikmati seluruh karya Tuhan dan penyertaan Tuhan. Hal ini terbukti Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah dituntun sampai pada akhir pekan kita. Adalah satu sukacita tersendiri kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Dan karena itu mari kita mengucap syukur sebagai bentuk respon kita kepada penyertaan Tuhan sepanjang pekan berjalan ini. Dan kita sudah dikuatkan bahkan berada di akhir pekan. Saya mengajak kita semua untuk kembali menikmati akhir pekan ini sambil merenungkan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Kasih sayang-Mu, penyertaan-Mu sepanjang sepekan ini dapat kami nikmati. Sampai hari ini, bahkan kami berdiri di akhir pekan ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami ingin mengisi akhir pekan kami dengan firman Tuhan yang akan melengkapi, memenuhi bejana hidup kami untuk kami berjalan melangkah di akhir pekan ini. Karuniakan Roh Kudus-Mu di dalam kami memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pedoman hidup kami di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, di akhir pekan kita ini, bacaan kita terambil dalam surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika, pasalnya yang ketiga, ayat 1-6, dan penekanannya pada ayatnya yang pertama, yang berkata demikian. Selanjutnya, saudara-saudara, doakanlah kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita pagi hari ini berkata, ketika doa menjadi nafas pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Memang ada seorang teolog dan guru besar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, sekarang bernama Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Jakarta, di mana dia dalam bukunya pernah menulis, doa adalah nafas hidup orang percaya. Hal ini menjadi penekanan tersendiri, bahwa dengan statement demikian, maka semua orang percaya pasti membutuhkan yang namanya doa. Karena itu menjadi sebuah bentuk bahwa iman percaya kita tetap hidup. Karena orang percaya, dia tidak mengandalkan dirinya, tapi selalu dekat dengan Tuhan. Dan orang yang dekat dengan Tuhan, dia selalu menaikkannya dalam doa kepada Tuhan. Dan itu yang dirasakan oleh Rasul Paulus sendiri. Doa menjadi sebuah nafas hidup pelayanan. Paulus ingin mendapat dukungan doa kepada jemaat di Tesalonika, supaya sama seperti jemaat Tesalonika yang selalu di dalam doanya Paulus, maka jemaat pun juga mendoakan Paulus dalam pelayanannya, sehingga kemajuan-kemajuan daripada pemberitaan Injil benar-benar nyata. Karena dengan doa dan karya, doa dan kerja, semuanya akan terwujud sebagaimana yang dikehendaki Tuhan. Hal seperti itu Paulus nyatakan, karena Paulus sadar ada banyak pengacau waktu itu dan banyak orang-orang yang siap. Seperti yang dikatakan dalam bacaan kita bahwa, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Jadi istilah pengacau dan orang-orang jahat ini diangkat oleh Rasul Paulus yang mengganggu kenyamanan jemaat di Tesalonika. Bahkan yang pernah Paulus juga jumpai, yang membuat Paulus juga tidak nyaman dengan kehadiran para pengacau dan juga orang-orang jahat yang hanya memikirkan kepentingan sendiri. Karena itu dukungan doa dari jemaat Tesalonika terhadap Paulus, begitu juga Paulus mendoakan jemaat Tesalonika, sehingga mereka semua rasakan adanya kekuatan, daya kekuatan doa itu terus dirasakan
oleh jemaat Tesalonika maupun Rasul Paulus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Dalam kehidupan berjemaat pun kita butuh yang namanya doa untuk saling mendoakan. Supaya kita semua tidak merasa diri kita bergumul seorang diri. Sebagai jemaat, sebagai persekutuan yang indah, mari kita saling mendoakan satu sama lain. Supaya kehidupan beriman kita semakin kuat. Karena kita mau peduli dengan sesama kita, dengan saudara kita, dengan jemaat di mana kita bersekutu bersama. Dengan demikian, kepedulian kita dalam doa itu kita bisa perhatikan saudara kita. Kita bisa perhatikan teman kita, keluarga kita yang mungkin sedang sakit, yang mungkin dalam pergumulan. Dengan doa itu menjadi sumber kekuatan, nafas hidup bagi saudara kita. Supaya mereka juga dapat kekuatan. Mari saudara, doa adalah hal yang sederhana. Tapi ketika kita berlutut dan berdoa pada Tuhan, maka disitulah Tuhan datang mendengar setiap doa yang saudara dan saya naikkan. Lalu kemudian setiap doa yang kita naikkan harus kita wujudkan dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang nyata. Karena doa dan kerja adalah sesuatu yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Dan karena itu, mari kita lakukan ora et labora, berdoa dan bekerja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Pagi ini kami ingin berdoa untuk jemaatmu Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk sektor Bethesda, keluarga Bapak Enos Paulus Retra, keluarga Bapak Erik Samuel Irawan, keluarga Bapak Emi Hermawan Suwatan, keluarga Bapak Erson Sitio Saragi, keluarga Bapak Ferdinand Misa, keluarga Bapak Franciscus Yaverius Rohiriwu, untuk sektor Bethlehem, keluarga Bapak Roger Piklas Lukas. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ronald Pamunangan Purba Dasuha, keluarga Bapak Ronides Tanamal, keluarga Bapak Rowinaldo Bobby Rungkat, keluarga Bapak Roy Regan Ratuluhayan, dan keluarga Bapak Samuel Bontor Lumban Tobing. Tuhan memberkati dua keluarga-keluarga yang ada di dua sektor pelayanan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah, untuk sektor Nazaret, Oma Syarika, Patricia Sengke, Makaleu, Opa Yose Martin Sengke, untuk sektor Muria, Ibu Surta Panjaitan, sektor Yerusalem, Saudari Clavinova Margarita De Fretes, sektor Hermon, Ibu Yohana Magdalena Alimos, sektor Moria, sektor Peniel, Ibu Maria Anna Suryatia. Tuhan berkati dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Demikian juga untuk sektor Yerusalem, Ibu Yece Liankolot Tenda, Bapak Nicholas Tuaidan, Oma Yosepin Huai, Ibu Nurhaina Pasaribu, Bapak Sors Serhalawan. Untuk sektor Bethlehem, Bapak Tumpak Pangaribuan dan Ibu Deborah Pangaribuan, anak Kris Manalu, Ibu Ana Sibarani, Bapak Anton Sitindaun. Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberkati mereka semua dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan berkati keluarga Bapak Saptadi Agung Wibowo dan keluarga Bapak Fernando Sembiring. Tuhan berkati sukacita mereka atas pertambahan usia mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan memberkati Ibu Julia Bunga Rapa, Ibu Deborah Suhartini, Saudari Wilna Risakota. Kami berdoa juga untuk anak Nathanael
Daniswara Kansil. Kami berdoa untuk Bapak Herbert Silitonga, Bapak Simon Andar Silaban, anak Silvina Claudia Wetang, anak Aifri Bele Luvena Zendrato, anak Raifin Sevriano Oliver Lakajen, anak Sena Marisa, Ibu Lydia Yosepa Sambuaga, Ibu Uun Ranita Ningsi Kemur, Ibu Nurpan Wati Sitinjak. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Tuhan Yesus memberkati. Kami berdoa untuk majelis jemaat. Tuhan berkati di dalam tanggung jawab sebagai pemimpin di lingkup jemaat. Tuhan berkati keluarga, bahkan pelayanannya. Kami berdoa juga untuk unit-unit misioner. Kami berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaatmu dimanapun mereka berada, dalam pergumulan baik pribadi maupun keluarga. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Inilah doa kami di akhir pekan ini, di pagi hari ini kami mau serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati.